Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya orang tua wali dari Ananda Adiba Sakila Maryam yang saat ini tengah bersekolah di KBIT Permata Hati Bojonegoro, KB2 ya. Langsung saja saya akan memberikan sedikit gambaran ya, kenapa dulu kami memilih menyekolahkan anak kami di KBIT Permata Hati Bojonegoro. Ya, menurut kami belajar bukan hanya sekedar merubah nasib ya. Jadi belajar menurut kami adalah suatu wadah yang nantinya akan menentukan kehidupan seorang gitu ya. Sehingga menurut kami pendidikan yang menyeluruh itu penting untuk menyiapkan seorang anak dalam menjalani kehidupannya baik di dunia maupun di akhirat nanti. Kami menyadari bahwa kami adalah seorang orang tua yang bekerja di luar rumah gitu ya. Yang tentunya akan ada waktu kasih sayang, perhatian yang akan berkurang. Sehingga kami harus mencari suatu lembaga pendidikan yang bisa mengcover segala kekurangan kami gitu ya. Baik dari segi akademisnya dan juga dari segi spiritual seperti itu. Alasan pertama, kenapa kami memilih menyekolahkan anak kami di KBIT Permata Hati Bojonegoro, karena di KBIT Permata Hati Bojonegoro seorang anak tidak hanya diajarkan tentang aspek akademisnya saja, tapi juga dikembangkan dari aspek spiritual juga mentalnya. Maka dari itu di KBIT Permata Hati Bojonegoro pendidikan agama Islam porsinya lebih banyak seperti membaca Al-Quran, menghafal surat-surat pendek, diajarkan hadis-hadis, juga cerita-cerita Nabi, contohnya seperti itu. Jadi sejak dini anak sudah diajarkan berkomunikasi dengan Tuhannya, seperti itu. Kemudian yang kedua yang saya suka di KBIT Permata Hati Bojonegoro, sekolah selalu melibatkan orang tua dalam proses pendidikan anak. Jadi di sini contohnya sekolah selalu ada feedback pada orang tua. Misalnya 1 bulan sekali kita ada kegiatan parenting gitu ya di KBIT. Itu di sana kita diajarkan banyak ilmu yang didapat tentang bagaimana cara pengasuhan anak yang benar. Juga kita bisa sharing-sharing apabila ada masalah dengan anak di rumah, itu bisa gitu. Di KBIT Permata Hati Bojonegoro juga ada fasilitas konsultasi dengan ahli psikologi ya. Apabila anak ada permasalahan, kita bisa konsultasi gitu ya. Dan setiap saat jika ada keluhan, kita bisa berkomunikasi dengan ustazah melalui WA, apa yang dikeluhkan nanti ustazah akan atau wali bisa memberikan solusi gitulah. Selain itu alasan kami selanjutnya kenapa kami menyekolahkan anak kami di KBIT Permata Hati Bojonegoro. Jadi menurut kami di KBIT Permata Hati Bojonegoro itu fasilitasnya cukup lengkap ya, dari alat permainan, alat belajarnya, tempat ibadahnya itu lengkap gitu ya. Kemudian proses pembelajarannya itu ustazah selalu memiliki cara yang kreatif ya, biar anak ini senang dan suka belajar, gak bosan belajar sambil bermain. Jadi setiap hari ustazah selalu ada kegiatan-kegiatan yang kreatif. Jadi ustazah di sini menyiapkan suatu metode pembelajaran yang biar anak itu tidak bosan gitu ya. Contohnya anak saya kalau di sekolah di KBIT itu kan waktunya lama ya, jadi tidak seperti sekolah yang lainnya kalau hanya 1 jam atau 1,5 jam. Kalau di sana bisa hampir 3 atau 4 jam
Tapi anak saya nggak pernah bosan gitu ya, karena ustazahnya bisa manajemen waktu antara belajar dan bermain, juga aktivitas yang menarik itu dengan baik gitu. Jadi setiap pulang sekolah selalu ada cerita-cerita yang menarik yang diceritakan kepada saya. Sejauh ini selama anak kami bersekolah di KB IT Permata Hati Bojonegoro, tentunya ada banyak perkembangan yang kami amati. Misalnya dari segi kemandiriannya, sudah bisa mandi sendiri, kalau sekolah ya sudah nggak pakai drama gitu kan ya. Terus kalau disuruh belajar ya mau, walaupun tidak selalu mau ya. Terus jika saya suruh, kalaupun dia tidak mau, biasanya dia akan menolak dengan tenang gitu, tidak bentak-bentak. Terus yang paling saya amati ini ketika dia punya keinginan. Jadi dulu sebelum sekolah, kalau dia ada keinginan gitu, dia harus dituruti pada saat itu juga. Tapi sekarang dia lebih bisa menekan keinginannya gitu. Kalau dibilang orang tua, nanti dulu ini alasannya seperti ini, dia mau menerima dan nggak pakai yang namanya tantrum, itu hampir nggak pernah sama sekali gitu ya. Demikian saya ucapkan terima kasih kepada para ustazah yang sudah sabar dalam mendidik anak saya. Semoga ustazah selalu diberikan kesehatan, kesabaran, dan semoga ilmu yang diberikan kepada anak saya selama ini bisa bermanfaat baik untuk anak kami dan juga kami sebagai orang tua. Kami mohon maaf apabila ada salah kata atau kekurangan kami sebagai orang tua. Semoga kedepannya kami bisa belajar lebih baik lagi. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.